Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnedi dengan nomor pokok 1966390023. Saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. Proposal saya ini dipromotori oleh Dr. Lukman Hakim, MM, selaku promotor pertama, Dr. Insinyur Yudi Zain, MM, selaku co-promotor. Agenda pembahasan saya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang terdiri dari latar belakang penelitian, B. Identifikasi masalah, C. Batasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tinjauan penelitian, F. Kegunaan penelitian. Bab 2, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Terdiri dari tinjauan teori, B. Penelitian terdahulu. 3. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Terdiri dari A. Kerangka pemikiran, B. Pembentukan hipotesis. Bab 4. Metode penelitian. A. Operasionalisasi variabel, B. Kriteria sampel, C. Metode pengumpulan data, D. Metode analisis data, E. Model penelitian. Selanjutnya akan diuraikan mulai dari latar belakang. A. Latar belakang ini TD1, pendirian perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba dan memberikan kemakmuran bagi pemiliknya. 2. Pendirian perusahaan membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja serta menambah pendapatan negara melalui pajak. 3. Perusahaan merupakan tempat penghimpunan dana berupa saham. 4. Semakin berkembang perusahaan suatu negara, maka negara semakin maju. 5. Nilai perusahaan adalah keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan, yaitu berupa laba. 6. Kinerja keuangan perusahaan, ROE, merupakan gambaran atas kemampuan perusahaan dalam mencapai target atau sasaran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba. 7. Kinerja keuangan perusahaan, ROE, digunakan oleh shareholder atau pemilik modal dalam melakukan penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. 8. Kinerja keuangan perusahaan mengalami fluktuasi selama periode 2017 sampai 2021. 9. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, baik eksternal maupun faktor internal. 10. Adanya research gap dan theoretical gap dari state of the art. Selanjutnya akan melakukan lebih lanjut penelitian analisis faktor penentu nilai pokok perusahaan. Tabel 1. Perkembangan rata-rata ukuran perusahaan, leverage, total asset, turnover, disingkat TATO,
current asset, current ratio, sales growth, kinerja keuangan perusahaan atau ROE, dan nilai perusahaan P pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Ada 5 tahun penelitian mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Terdiri dari 5 faktor eksternal, yaitu ukuran perusahaan, leverage, TATO, CR, dan sales growth. 1 variable intervening, yaitu kinerja keuangan perusahaan, disingkat ROE, dan ini faktor independen nilai perusahaan. Kelima, faktor X dan 1 faktor intervening dan variable dependent, itu nilainya rata-ratanya mengalami fluktuasi. Misalnya UP 12 pertama naik, tahun 18 naik, 20 tahun 19 naik, tahun 12 menurun, dan 21 juga naik. Kemudian leverage itu naik, tahun 2018 tetap, mulai tahun 2019 naik, 2021 tetap naik. Tahun TATO itu tahun 17 ke 19 ke 18 itu naik, tahun 19 mulai menurun, tahun 20 98 menurun, dan tahun 21 naik lagi. Begitu juga likuiditas atau current ratio itu menurun, mulai dari tahun 2018 menurun, kemudian naik tahun 19 rata-rata 32,967, tahun 20 juga naik, dan tahun 21 naik, turun lagi. Sales growth tahun 18 naik, tahun 19 menurun, dan turun lagi tahun 20 sampai minus. Tahun 21 17. Kemudian kinerja keuangan perusahaan atau ROE 16 ke 18 naik, sampai 19 juga naik, 17,2. Tahun 20 menurun, dan tahun 21 naik lagi, dia 15,6 rata-ratanya. Kemudian nilai perusahaan yaitu selalu turun mulai dari tahun 17 sampai tahun 20 selalu menurun. Itu 2,72, 2,61, 2,42, 2,27, dan terakhir 21 1,94. Ketujuh grafik tersebut, ketujuh faktor tersebut, baik faktor eksternal dan satu faktor dependen dan dependen internal, itu dapat dilihat grafiknya. Yang paling tinggi itu adalah current ratio, dan yang kedua disusul oleh total asset turnover, dan berikut seterusnya. Karena ini angkanya kecil, kita
Selanjutnya tabel 2. Dari tabel 2 tersebut, tabel 1, karena itu 5 faktor tadi, kita akan melihat perkembangan satu faktor determinan dan implikasinya. Di sini kita lihat kinerja keuangan perusahaan ROE dan nilai perusahaan. Itu seperti tabel sebelumnya. Ini tabel 2 ini akan kita gambarkan ke grafik 2, yaitu di mana grafik pada rata-rata kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan, itu di mana kinerja keuangan selalu di atas pergerakannya. Itu mulai dari tahun 17 agak naik, dan mulai 18 sampai 19 naiknya hanya melandai, dan di tahun 19 sampai ke 20 menurun, dan tahun 20 sampai ke 21 naik. Ya, 19 sampai 20 itu adalah ya diduga itu karena adanya COVID-19. Kemudian bila kita lihat rincian dari grafik perbanding antara rata-rata nilai per perusahaan, yang sebelum tabel 1 adalah rata-rata secara tahunan, dan ini rata-rata per emiten, yaitu di mana tahun yang paling tinggi adalah perusahaan Unilever. Dan di sini dapat dilihat per isinya grafiknya. Terus berdasarkan latar belakang masalah, maka selanjutnya kita identifikasi masalah. Pertama, terdapat indikasi rasio utang debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ROE yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 2. Terdapat indikasi ukuran perusahaan firm side secara parsial pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 3. Terdapat indikasi leverage secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 4. Terdapat indikasi total asset turnover secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 5. Terdapat indikasi current ratio secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 6. Terdapat indikasi sales growth secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 7. Terdapat indikasi earning per share secara parsial pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 8. Terdapat indikasi dividend payout ratio secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 9. Terdapat indikasi laba secara parsial pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 10. Terdapat indikasi kapitalisasi pasar secara parsial pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 11. Terdapat indikasi rasio utang atau debt to equity ratio, ukuran perusahaan, firm side, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, earning per share, dividend payout ratio, laba, dan kapitalisasi pasar secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 12. Terdapat indikasi rasio utang debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 13. Terdapat indikasi ukuran perusahaan firm side yang secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 14. Terdapat indikasi leverage secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
15. Terdapat indikasi total asset turnover secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 16. Terdapat indikasi current ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 17. Terdapat indikasi sales growth secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 18. Terdapat indikasi kinerja keuangan perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 19. Terdapat indikasi earning per share secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 20. Terdapat indikasi dividen payout ratio secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat Bursa Efek Indonesia. 21. Terdapat indikasi laba secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, terdapat indikasi kapitalisasi pasar secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terakhir, 23, terdapat indikasi rasio utang debt to equity ratio, ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, kinerja keuangan perusahaan, earning per share, dividen payout ratio, dan laba kapitalisasi pasar secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Batasan masalah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data tahunan perusahaan ya dalam periode pengamatan 2017 sampai dengan 2021. Data penelitian yang dipakai adalah data dengan rentang waktu atau kisaran waktu yang dijadikan dasar analisis periode pengamatan mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021. 3. Jenis saham yang dipilih adalah saham-saham perusahaan atau emiten manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam periode pengamatan 2017 sampai 2021. 4. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Bursa Efek Indonesia, jurnal, dari hasil penelitian terdahulu ataupun situs-situs internet. 5. Variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel independen atau bebas, yaitu ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, TATO, current ratio CR, sales growth, variabel intervening atau perantara dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan atau ROE, return on equity. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah nilai perusahaan, Tobinski. Dari unsur-unsur variabel tersebut, maka peneliti memberi judul penelitian adalah determinan kinerja keuangan perusahaan manufaktur dan implikasinya terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2017 sampai 2021. Rumusan masalah. Di sini rumus masalah ada 13. 1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan firm size secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2017 sampai 2021. 2. Apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 3. Apakah terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap
kinerja keuangan perusahaan. 4. Apakah terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 5. Apakah terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai kinerja keuangan perusahaan. 6. Apakah terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai keuangan perusahaan. 6. Apakah terdapat pengaruh sales growth terhadap nilai kinerja keuangan perusahaan. 7. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-21. 7. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan atau firm size secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2017 sampai 21. 8. Apakah terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan. 9. Apakah terdapat pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan. 10. Apakah terdapat pengaruh current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan. 11. Apakah terdapat pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan. 12. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan perusahaan (ROE) secara parsial terhadap nilai perusahaan. 13. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, kinerja keuangan perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 21. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 13. 1. Untuk mengetahui dan analisis pengaruh ukuran perusahaan firm size secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan yang pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan tahun 2017 sampai 2021. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 6. Untuk mengetahui dan analisis pengaruh keuangan perusahaan, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang catat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2017 sampai 2021. 7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan firm size secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2017 sampai 2021. 8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan. 9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan. 10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan. 11. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan. 12. Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kinerja keuangan perusahaan secara parsial terhadap nilai perusahaan. 13. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, kinerja keuangan perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya model penelitian di sini di mana ada 5 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, leverage, total asset X sebagai X3, current ratio X4, dan sales growth, dan satu variabel intervening itu diwakili oleh kinerja keuangan perusahaan (ROE) dan satu variabel dependen itu nilai perusahaan. Selanjutnya kegunaan penelitian. Ada 3. Pertama, kegunaan penelitian dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, kegunaan penelitian adalah operasional bagi investor. Ketiga, kegunaan penelitian operasional bagi pemerintah. Selanjutnya, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Teori untuk kinerja keuangan perusahaan. Pertama, teori sinyal atau signaling teori. 2. Teori agensi teori. 3. Teori tata kelola perusahaan atau corporate governance. 4. Teori pasar modal yang efisien. 5. Teori informasi asimetris. 6. Teori trade-off teori. 7. Teori Modigliani-Miller teori, disingkat teori. 8. Teori pecking order atau pecking order teori. 9. Teori akuntansi positif. Teori-teori lainnya. 1. Ukuran perusahaan, leverage, total asset turnover. 4. Current ratio. 5. Sales growth. Penelitian terdahulu yaitu 1. Determinan kinerja keuangan perusahaan. 2. Implikasi nilai perusahaan. Terus ke bab 3. Di sini ada kerangka pemikiran. Ada 5 seperti sebelumnya. Model penelitian ada 5 variabel X, 1 variabel intervening, dan 1 variabel dependen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Di sini ada 13 penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran. 1. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan dalam saat secara parsial terhadap nilai keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh signifikan leverage secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan total asset turnover secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 4. Terdapat pengaruh signifikan current ratio secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, hipotesis kelima, terdapat pengaruh signifikan sales growth secara parsial terdapat kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 6, terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan, firm size, leverage, total asset turnover, current ratio, dan sales growth secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan, firm size, secara parsial terhadap nilai perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis ke-8, terdapat pengaruh signifikan leverage secara parsial terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis 9, terdapat pengaruh signifikan total asset turnover secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 10,
terdapat pengaruh signifikan current ratio secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-11, terdapat pengaruh signifikan sales growth secara parsial terhadap nilai perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ke-12, terdapat pengaruh signifikan kinerja keuangan perusahaan secara parsial. Terakhir, hipotesis ke-13, terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan. Leverage, total asset turnover, current ratio, sales growth, kinerja keuangan perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bab keempat, metode penelitian. A. Operasionalisasi variabel. Di sini ada 7 variabel, 5 variabel X, 1 variabel intervening, dan 1 variabel terikat. 1. Ukuran perusahaan diproksi dengan log kali dengan total asset turnover, total asset. 2. Leverage sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva. 3. Total asset turnover atau disingkat TETO sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 4. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. 5. Sales growth sama dengan penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. 6. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas. Terakhir ke-7, Tobinski atau nilai perusahaan sama dengan market value of equity ditambah debt atau utang dibagi dengan total aset. B. Pemilihan sampel penelitian. Kriteria sampel ada 4. 1. Perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 17 sampai dengan tahun 21. 2. Perusahaan tersebut tidak pernah delisting atau penghapusan pencatatan saham dan selalu melakukan transaksi saham. 3. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan dalam tahunan dalam mata uang rupiah. 4. Perusahaan tersebut tidak terlambat dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2017 sampai dengan tahun 2021. Diperoleh 39 perusahaan manufaktur yang valid yang memenuhi syarat kriteria sampel. Adapun sampel penelitian yang berjumlah 39 perusahaan dapat dilihat. Yang pertama nama perusahaan, kedua kode emiten, dan tanggal tercatat IPO, initial potential offering. C. Metode pengumpulan data, metode pengumpulan dan analisis data. Pertama, dokumentasi data sekunder. Kemudian dilengkapi dengan data penunjang, itu library riset, riset pustaka. Itu akan menjadi sama dengan data sekunder. Di mana data sekunder itu data cross section dan data time series dengan melakukan purposive sampling. Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif, yaitu mean, median, standar deviasi, maksimal, minimal. Kedua, analisis pemilihan model data panel, yaitu ada 3, common effect model atau CEM. 2, fixed effect model VEM, FEM. 3, random effect model atau REM.
Kemudian dianalisis dengan aplikasi Fuse 10.0. Kemudian dilakukan pengujian itu uji model data panel. Kedua, uji hipotesis, yaitu uji T, uji secara parsial, dan uji F, uji simultan, dan uji determinan. Metode analisis data. Analisis data panel yaitu pemilihan model regresi data panel dengan uji Chow test. 2. Hostman test. 3. Lagrange multiplier test. Kemudian seperti digambarkan, terlihat bahwa uji Chow adalah mencari hubungan antara CHEM dan FEM. Kemudian uji Hostman adalah hubungan antara FEM dan REM. Kemudian hubungan uji Lagrange multiplier adalah hubungan antara CHEM dan REM. Analisis data. Hipotesis uji hipotesis. Ada 3. Uji T atau uji parsial, yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen atau terikat. 2. Uji F atau uji simultan atau bersama-sama untuk menunjukkan apakah semua variabel dependen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. 3. Uji koefisien determinan R kuadrat untuk menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel bebas itu diterangkan oleh variabel terikat oleh variabel bebasnya. Selanjutnya, model penelitian. Di sini ada 2 model. 1. Model determinan kinerja keuangan perusahaan atau ROE. ROE sama dengan alfa ditambah beta 1 ukuran perusahaan ditambah beta 2 leverage tambah 3 beta total asset turnover ditambah beta 4 current ratio CR ditambah beta 5 sales crowd dan ditambah estimasi error. Model 2, implikasi nilai perusahaan Tobinsky. Singkat Tobinsky sama dengan alfa tambah beta 1 ukuran perusahaan tambah beta 2 leverage tambah beta 3 tambah 1 tambah beta 4 CR tambah beta 5 sales crowd ditambah beta 6 kinerja keuangan perusahaan ditambah estimasi error. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.